Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kabar teman-teman selalu baik dimanapun teman-teman berada ya. Semoga segala urusannya dipermudah dan semoga teman-teman yang hari ini sedang berpuasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi. Di sini saya akan memandu jalannya kajian Ramadan pada siang ini. Kajian kita pada siang ini bertemakan rahasia meraih keberkahan dalam Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Denis Lim. Baik, saya akan menggabungkan beliau terlebih dahulu. Kita tunggu Ustadz Denis untuk bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Jelas suaranya, Mbak? Jelas Ustadz. Bagaimana Alhamdulillah. Ustadz? Alhamdulillah, masih Allah sehatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik, untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya bisa langsung ya kirimkan pertanyaan melalui kolom pertanyaan di bawah yang bersimbol tanda tanya ya. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ustadz Denis. Nama Denis Lim Setiawan. Beliau merupakan Kepala Bagian Fundraising Darut Tauhid Peduli Surabaya tahun 2018 sampai 2019. Beliau juga merupakan Kadar Dakwah Darut Tauhid. Beliau juga Imam Masjid Jami Nurul Falah Bogor. Dan beliau juga menjadi pengajar tahfidz dan tahsin di komunitas Sahabat Masjid Bogor. Baik, langsung saja Ustadz Denis bisa menyampaikan tema kita pada siang ini. Kami persilahkan. Baik, suaranya jelas tapi Mbak ya, insya Allah. Putus-putus, Kak? Tidak, Ustadz, sudah jelas. Alhamdulillah. Semoga Allah lancarkan sampai akhir. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, pemilik apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suatu kebaikan melainkan pasti berasal darinya. Dan kita bersyukur kepadanya, Allah telah hantarkan kita, sampaikan kita ke bulan terbaik, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Semoga kita bisa meraih banyak kebaikan bulan ini sehingga tidak tergolong orang yang merugi. Karena ibarat kalau kita ketinggalan diskon aja bisa menyesal, apalagi kalau ketinggalan keberkahan bulan Ramadan. Dan salawat salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita jadi umat yang istiqomah menuju sunnah Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, terima kasih dulu kepada pihak perumahan BSJ ya. Bumi Sejahtera Juanda nggih. Iya. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi siapapun yang ada di dalamnya dan menjadi wasilah diadakannya kajian ini. Semoga jadi manfaat dan Allah balaskan kebaikan yang lebih besar. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan bahas rahasia meraih keberkahan di bulan Ramadan. Insya Allah ya. Ini tentu bukan bulan yang biasa saja. Kalau kata Imam Ibnul Jauzi, sebagaimana anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, yang qadarullah memang anaknya 12 juga. Nah, ada satu anaknya yang paling dimuliakan oleh Allah sehingga diangkat menjadi nabinya Allah, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan satu bulan ini juga bisa menjadi wasilah terampuninya 11 bulan kesalahan kita di 11 bulan yang lain.
Sebagaimana Nabi Yusuf pun mengampuni 11 saudaranya yang dulu pernah berbuat salah kepadanya, membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Na'udzubillah. Ya. Namun sebagaimana Nabi Yusuf berkata, diabadikan di Quran surat ke-12, surat Yusuf juga, yang artinya tidak ada salah lagi kalian kepadaku, semoga Allah mengampuni kalian dan merahmati kalian. Maka ini adalah bulan sekali lagi yang jangan disia-siakan. Begitu banyak keutamaan, dan sebagaimana tadi kalau misalnya kita ketinggalan diskon bisa menyesal, apalagi ketinggalan Ramadan. Ya, apalagi dengan begitu banyak kebaikan, kita tahu bahwa Ramadan ini disebutkan adalah suatu syariat yang juga harus dijalankan oleh umat-umat Nabi terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang yang dahulu sebelum kalian juga berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi bertakwa. Nah, ini dia kadang masalahnya kata takwa ini garing di telinga kita. Padahal takwa ini adalah jalan, cara untuk supaya manusia mendapat gelar tertinggi di sisi Robnya. Ya, karena kalau nggak pakai takwa, ya, jadi presiden nggak takwa, ujung-ujungnya neraka, rugi. Jadi direktur nggak pakai takwa, ujung-ujungnya nggak ditempatkan Allah di tempat terbaik, rugi. Tapi bahkan punten, mohon maaf ya, setiap hari kelaparan, nggak punya uang, tapi dia takwa, bahkan meninggal gara-gara kelaparannya, demi Allah berhasil dia menjadi kebaikan. Ya, nah di sini disebutkan bahwa kita diperintahkan berpuasa itu untuk supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Apa kok baiknya takwa? Kita loncat lagi. Kalau tadi di Al-Baqarah 183, kita loncat ke surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Bahwa ternyata Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia, manusia ada miliaran orang, kata Allah ada satu cara untuk menjadi paling mulia, ya, yaitu dengan menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian, ya. Dan ini justru bentuk keadilan Allah, ya. Justru repot sekali kalau misalkan kita pengen masuk surga, surga itu ada HTM-nya, ada tiket masuknya. Ya, misalkan 500 juta untuk dapat satu kapling di surganya Allah misal. Maka sedangkan Allah membagikan rezeki terserah kepadanya, ada yang dilebihkan, ada yang dicukupkan. Allah tidak pernah memberikan kurang, ya, maka kasihan yang ternyata dananya tidak cukup. Tapi kita tahu mau jadi apapun perannya, presiden atau rakyat biasa, direktur atau karyawan biasa, tapi kalau dia bertakwa tetap lebih dimuliakan. Makanya latihannya juga sholat, ya. Kalau udah di dalam sholat itu, yang boleh berada di barisan depan siapa? Siapa cepat dia dapat. Bukan berarti, oh ini yang boleh di belakang imam cuma yang udah doktor S3, nggak boleh. Bahkan yang doktor S3 itu, kalau misalkan ternyata diimami oleh karyawannya, tetap aja ditonggengin, ya, dipantatin. Ya. Dan bagian tertinggi dari tubuhnya harus disentuhkan kepada tanah yang kita injak-injak. Kita bersujud. Ya. Menandakan bahwa setiap kali kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung menjadi kecil semuanya. Karena kita telah bertakbir membesarkan Allah. Kekayaan kita menjadi kecil, nggak sebanding dengan kekayaan Allah. Ilmu kita menjadi tiada, tidak sebanding dengan pengetahuan Allah. Ya, apapun yang kita punya menjadi kecil, karena memang sejatinya kita hanya di titik. Nah, syarat menuju kepada akromakum tadi, yang paling mulia di sisi Allah tadi, adalah takwa. Dan dari dulu syariatnya agar cara orang menjadi takwa paling mudah salah satunya adalah yaitu dengan perintahkan berpuasa. Jadi ada beberapa syariat yang baru ada di zaman Nabi. Tapi kalau perintah puasa itu semua umat dari nabi-nabi terdahulu, baik nabinya maupun umatnya itu ngalamin. Ya. Walaupun beberapa caranya ada yang berbeda. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu 40 hari puasanya. Di zamannya Nabi Daud alaihissalam itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Begitu terus sampai disebut saum Nabi Daud. Ya. Nah, dengan perbedaan tersebut, tapi semuanya pernah diperintahkan oleh Tuhannya untuk berpuasa. Karena memang puasa itu bisa menekan sisi buruk yang ada pada diri manusia. Ya, kita manusia ini dilengkapi, punya kehendak, punya akal, tapi juga ada hawa nafsu.
Tapi itu bukan menjadi kekurangan kita, karena sekali lagi, ketika nanti Allah telah izinkan kita berhasil mencapai surganya, makhluk yang katanya nggak punya dosa, yaitu malaikat, itu malah di sana jadi pelayan kita. Kenapa? Karena malaikat itu gak punya hawa nafsu, maka dia nggak mungkin maksiat. Manusia ada hawa nafsu, tapi kalau dia malah menggunakan akalnya dan imannya untuk bertakwa, maka bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Sedangkan kalau ternyata akalnya tidak dipakai, tidak ada keimanan, maka manusia yang ngakunya nggak suka dipanggil hewan, bisa jadi lebih rendah dari hewan. Contoh ya, ketika akal sudah tidak berfungsi, norma tidak berjalan, syariat tidak berjalan, demi Allah saya tidak pernah menemukan ada kambing yang homo, ya. Tapi kalau misalkan manusia ada, ya, yang doyannya sesama, ya. Padahal Allah itu menciptakan kita dari perbedaan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, bukan Adam dan Asep. Maka dari sini kita melihat bahwa banyak peluang sebetulnya bagi kita untuk semakin mulia. Salah satunya adalah dengan berpuasa ini. Jadi ini suatu kebaikan yang luar biasa, kita diwajibkan, dan walaupun ini dianggap ketika ada orang yang sudah mulai menganggapnya menjadi beban, tapi ketahuilah justru kadang cara atau bukti menyayangi itu adalah dengan memberikan beban. Seperti contoh, anak kita pengen masuk kampus yang dia inginkan, harus ikut SNMPTN. Apakah kita traktir terus dia, ajakin jalan-jalan terus, kasih makanan terus, sampai kekenyangan tidur terus, atau kita paksa, ayo gembleng nak, ikut latihan di bimbel, jam segini harus belajar ini, jam segini harus belajar yang lain lagi. Ya, tentu harus dengan diberi latihan, diberi bahkan secara kasarnya seolah-olah diberikan beban. Ya, ada orang pengen jadi pria yang keren, jantan, maco, pengen badannya bagus. Nggak mungkin kalau tidak mengangkat beban. Ya, nggak mungkin tidur makan badan tahu-tahu bangun jadi six pack, ya mustahil, ya. Tuh, atau tidur-tiduran tahu-tahu ada yang ngetok pintu nganterin piala. Selamat kamu udah jadi juara, ikut lomba juga enggak, latihan juga enggak, ya. Maka ternyata dengan akhirnya kita melakukan berpuasa ini, suatu sifat buruk yang ada pada diri kita, hawa nafsu juga bisa kita tekan. Kata Allah di surat Yusuf, surat ke-12, ayat 53-nya, di pergantian juz itu pas kiri atas, disebutkan bahwa hawa nafsu itu selalu mengajak pada keburukan. Ya, jadi tugas kita dengan berpuasa ini adalah menjadi bisa terkendali itu semua, sehingga yang muncul hanya kebaikan-kebaikan pada diri kita, hingga akhirnya muncul kita sebagai punya derajat yang mulia di sisi yang maha mulia. Semua pengen mulia, orang punya duit pengen dimuliakan kok, orang punya ilmu pengen dimuliakan dengan ilmunya. Nah, ternyata kata Allah, mulia itu ternyata ada caranya, ya. Beberapa ayat contoh di Quran surat 26. Mohon maaf, surat ketiga ayat 26, Ali Imran ayat 26. Qulillahi malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya. Allah berikan kerajaan pada siapapun yang dia kehendaki. Allah pun cabut kerajaan dari siapapun yang dia kehendaki. Maksudnya kekuasaan. Ya. Udah gitu. Atau izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapapun yang ia kehendaki dan ia hinakan siapapun yang Allah kehendaki. Oh, ternyata berarti mulia itu ada di sisi Allah. Makanya ada orang yang berusaha pengen dimuliakan, berusaha selalu memberikan penonjolan dirinya gitu ya, menunjukkan dirinya lebih baik. Ternyata tidak membuat orang itu jadi mulia juga. Sebagaimana setiap kali ada obrolan sesuatu, dia nggak mau kalah dan selalu menunjukkan, oh kalau saya begini, kalau saya lebih baik, oh kalau saya waktu itu caranya begini. Kamu pakai mobil apa itu? Oh mobil itu ya tahun yang baru. Oh saya waktu itu beli 2 juga, ya. Jadi nggak mau kalah, terus aja disebutin. Wah ini mobilnya kaca depannya nabrak. Baru kaca depan doang. Saya pernah kaca kiri kanan depan belakang nabrak. Masalah kaca pecah aja dia nggak mau kalah. Ya, kadang ada kita dengar orang yang seperti itu ya. Sampai akhirnya yang lebih nggak nyambung lagi. Ih kucing ini lucu sekali ya. Insya Allah kucingnya seperti singa. Kayak waktu saya jalan-jalan ke Singapura ya. Itu tiketnya nggak murah loh. Tapi saya tetap bisa. Lebih nggak nyambung lagi. Tapi ketika dia berusaha meninggikan, memuliakan dirinya di sisi Allah. Masalahnya mulia itu bukan dari cara kita mendapatkannya, tapi terserah yang maha mulia mau memberikan atau tidak, ya. Makanya jangankan kita lah, di sejarah Islam itu ada orang yang diberikan dunianya berlebihan,
umurnya 400 tahunan, tidak pernah batuk, tidak pernah demam seumur hidupnya, raja, pasukannya banyak, istrinya soleha, tapi jadi hina. Siapa? Firaun. Nah, apa bukti hinanya kok nggak pernah ada dengar orang tua ngasih nama anaknya Firaun, hina ya. Tapi ada orang tua memberikan nama anaknya Ayub, padahal Ayub itu seseorang yang 18 tahun kena penyakit kulit, terus 12 anak kandungnya meninggal barengan ya. Punya anak 12, 12-12-nya meninggal barengan. Itu dialami oleh Nabi Ayub, tapi nggak jadi hina, mulia. Ini Allah. Jadi mulia, terserah Allah. Ada nggak yang bisa kita lakukan untuk jadi mulia? Tadi, salah satunya adalah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Mau mulia, sederhana. Takwa kepada Allah. Allah angkat derajatnya. Ya. Makanya sampai ada istilah, nggak berani ke kiai kalau jalan nggak sopan di depan beliau atau bicara dengan nada meninggi di depan beliau. Kenapa? Takut kualat. Karena ternyata Allah muliakan seseorang itu dengan ketakwaannya. Selain itu ada jalan lagi nggak untuk meraih kemuliaan, keberkahan yang kita inginkan? Ya ternyata kata Allah bisa dengan cara yang lain, yaitu di Quran surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan meninggikan derajat seseorang, yaitu orang-orang yang berilmu akan Allah angkat naik derajatnya. Makanya kalau sudah pakai ilmu pun terangkat. Dan nggak mungkin kita bisa menggapai suatu kebaikan dari suatu hal kalau kita tidak tahu caranya atau ilmunya. Termasuk untuk bulan Ramadan. Maka bismillah, ini harus jadi kebaikan dengan ilmu. Sebagaimana dua karyawan, yang satu tahu cara bikin pesawat terbang, yang satu nggak tahu caranya. Maka jabatan, gaji, dan posisinya pun pasti lebih tinggi yang lebih banyak ilmunya. Ya. Karena ketika orang bilang musuh besar kemanusiaan itu kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, enggak lah. Tapi yang lebih berbahaya adalah kebodohan. Kalau orang udah nggak ada ilmu, mau nggak mau akhirnya jadi mencuri, mau nggak mau akhirnya jadi kelaparan, nggak ada yang ngasih kerjaan, nggak ada yang mempercayai. Ya, ini juga jadi masalah. Ya. Maka ini bulan Ramadan, ini bulan penuh kebaikan. Bulan yang dimana malaikat Jibril alaihissalam itu sampai berdoa kepada Allah, sampai seolah mengutuk gitu ya. Karena ia berkata, sungguh rugi orang yang melalui bulan Ramadan itu 30 hari, tapi ia tidak diampuni di dalamnya. Karena ini ibarat kalau ampunannya itu diobral, ini paling obralnya itu di bulan ini. Terus kalau ternyata di bulan ini saja tidak diampuni, itu kemana aja, ngapain aja. Rugi banget. Rugi banget. Ya, makanya harus kita kejar sejatinya. Apalagi disebutkan di ayat tentang Ramadan itu kan puasa kan, di Al-Baqarah tadi 183, terus sekarang 184-nya diawali dengan kata ayyamam ma'dudat. Ya, bahwa di situ disebutkan pada hari-hari tertentu. Ya, itu tidak salah, tapi ma'dudat itu juga bisa diartikan sebagai hari-hari yang terbatas. Jadi ketika semua keutamaan Ramadan itu tadi sudah kita bahas, terus ternyata disampaikan harinya terbatas. Maka ini kita harus mesti langsung nyambung. Sebagaimana kalau misalkan kita lihat barang yang lagi kita pengen-pengen, butuh banget, kita lihat diskonnya 70%. Hah? Terakhir hanya 1 hari ini, besok. Itu nggak ada duit juga bisa dipaksain untuk supaya punya duit. Ya, karena terbatas waktunya. Nah ini, tahu akan mati, ngaku akan meninggal, pengennya ke surga, ngaku nggak pengen ke neraka, tahu perlu amal soleh, tahu perlu ampunan, semuanya ada di bulan Ramadan. Silakan bagi siapapun yang beramal soleh tinggal bisa didapatkan tanpa ada yang menghalangi. Ya. Terus kita tidak mau, padahal tahu waktunya terbatas hanya 30 hari itu. Jadi terhinakan akal kita, padahal kita tahu itu kita butuh, tapi kita tidak mau mengejarnya. Ya. Sedangkan untuk yang, Masya Allah ya, sekarang ujiannya memang luar biasa. Waktu-waktu terbaik bulan Ramadan, seperti misal, waktu paling mustajab doa salah satunya adalah ketika sedang menjelang berbuka. Apalagi dalam keadaan berpuasa. Mustajab itu doa luar biasa. Nggak tertolak doanya. Tapi kita tahu, jam-jam berbuka itu acara TV lagi lucu-lucunya. Masya Allah.
Atau juga waktu sahur, tengah malam menjelang waktu subuh. Itu waktu di mana barang siapa bertobat di hadapan Allah itu diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau sholat malam, kata surat Al-Isra ayat 79, "Waminal laili fatahajjat bihi", yang barang siapa bertahajud kepada Allah sebagai ibadah tambahan nafilah, maka di ujung ayatnya diangkat kepada maqamam mahmuda, diangkat sebagai tingkat yang derajat yang dimuliakan oleh Allah dengan segala kebaikan tersebut. Tapi juga kita tahu jam segitu, jam-jam sahur, itu luar biasa. Acara TV juga lagi lucu-lucu, Masya Allah. Karena udah mesti kita bisa atur nih. Berarti kita udah tahu ya, mesti ngapain itu TV harus kita apain selama bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Maka sayang sekali lagi, sebagaimana bulan Ramadan ini begitu banyak kebaikan, sedangkan kita nggak mau ketinggalan diskon, masa nggak mau ketinggalan bulan Ramadan? Padahal nggak ada yang menjanjikan bisa ketemu lagi Ramadan. Nggak ada yang menjanjikan besok malam aku masih bisa puasa atau tarawih atau enggak. Nggak ada notifikasinya meninggal itu. Ya, nggak tunggu tua, nggak nunggu muda, nggak nunggu sakit, nggak nunggu sehat. Ya, maka ayo semangat untuk beramal soleh. Demi Allah dunia kita nggak akan hancur cuma karena kita meninggalkan dunia kita untuk beribadah. Terutama di 10 malam terakhir. Ya, nggak ada tiba-tiba bangkrut, nggak ada tiba-tiba dimiskinkan oleh Allah. Demi Allah nggak ada. Dunia baik-baik saja kok kita hilang. Ketika dulu kita takut, wah gimana caranya kita 1 bulan nggak pegang handphone misalkan ya. Bagi teman-teman yang pernah ngerasain mungkin di pesantren, padahal usianya sudah cukup besar, ya itu kadang salah satu syaratnya handphone disimpan 30 hari untuk tetap menuntut ilmu. Tapi ketika kita berpikir gimana dunia saya ini, atau gimana nih kalau tidak pegang handphone selama 1 bulan, ternyata setelah sebulan gak pegang handphone, enggak, dunia baik-baik saja, ya angkot tetap berjalan, makanan tetap murah-murah, ya orang tetap ada yang kerja, ada yang sekolah. Cuman kadang yang berat itu bukan hijrah atau meninggalkan kebaikannya, meninggalkan keburukannya. Yang berat itu cuma melepaskan dunia yang udah terlalu melekat sama diri kita. Padahal udahlah, apapun kalau terlalu melekat, pas dicabut sakit kan. Perangko nempel sama amplop, dicabut sobek. Kalau kita bicara di tempat ramai pakai mikrofon gitu ya, mikrofon itu jadi kebaikan. Kalau nggak pakai mic nggak kedengeran, orang-orang ngomong, kita ngomong apa orang-orang nggak bisa dengar. Tapi bayangkan kalau mic itu melekat sama tangan kita, nggak bisa lepas. Mau makan susah, mau salaman susah, mau cebok susah, ya. Padahal bendanya berguna, ya. Maka dari situ harus kita mulai sadari bahwa ada yang jauh lebih penting. Jadi lucu soalnya, ketika kita sebetulnya sudah diatur oleh Allah, sebelum kita lahir itu di alam rahim, menurut hadis sudah dipastikan kita sebelum lahir itu sudah ditentukan rezekinya berapa banyak. Maka salah satu hidup kita, salah satu yang membuat kita masih hidup hingga detik ini adalah karena rezeki dari Allah belum kita terima sepenuhnya. Ya, maka sesuatu yang udah pasti sebetulnya demi Allah. Bahkan kalau dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah koma, udah diranjang, nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar, kata Allah masih ada rezekinya, nggak akan mati demi Allah. Masuk melalui infus kek, atau disuapin orang kek, ya, karena kata Allah masih ada rezekinya. Terus kita lebih takut mengejar ketinggalan sesuatu yang sebetulnya sudah pasti, tapi kadang kita tenang-tenang saja mengejar sesuatu yang belum pasti. Apa contohnya? Setelah meninggal bakal kemana? Ya, santai aja. Tenang, ada waktu tua untuk tobat. Tenang, hari di sini maksiat nggak langsung mati, ada waktu untuk tobat. Ya, alhamdulillah. Ramadan tahun depan juga Ramadan lagi. Ya, padahal nggak tahu yang keterima yang mana, Allahu a'lam. Ya, sedangkan untuk yang udah pasti seperti rezeki kita masih lebih takut. Kelihatan kadang ya. Ada kemarin menjelang UN itu anak-anak kita itu untuk kepilih di SNMPTN, ada lembaga-lembaga bimbel yang menyediakan paket belajar untuk UN, itu sampai ada paket belajarnya itu paket belajar yang harganya 80 juta dan belum pasti lulus SNMPTN. Tapi ada yang bayar, Masya Allah. Ya, keluar duit 80 juta buat bimbel untuk ujian yang sebentar itu. Dan ketika akhirnya dia lulus, akhirnya dia jadi sarjana, akhirnya dia lulus dengan mendapat gelar terbaik, punya jabatan terbaik, dapat uang terbanyak, tapi sekali lagi nggak pakai takwa, ujung-ujungnya dibakar juga, mah buat apa? Ya, makanya rugi sekali lagi.
Sehingga kadang kalau ada orang yang tua berkata, anak saya mah nggak usah soleh-soleh lah, yang penting sukses aja. Bener ngomong kayak gitu? Suatu saat anaknya udah jadi direktur, terus dia durhaka, masih bahagia ibu? Ya mungkin kan? Alhamdulillah. Maka dari sini, ayolah kita kejar sesuatu yang lebih kekal, di abadi. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya kadang manusia gitu lebih menginginkan tentang kehidupan dunia, dan padahal kehidupan akhirat itu lebih kekal dan juga lebih baik. Maka rugi ya. Dan di dalamnya ini banyak sekali kebaikan. Amalannya memang kita udah tahu lah yang wajib apa aja. Di dalamnya ada qiyamul lail dimulai dari tarawih sampai tahajud. Ya. Cuman masalahnya ketika kita nanti udah meninggal, ngakunya pengen ke surganya Allah, tapi bayangkan kalau di hari itu Allahnya berkata, kamu punya modal apa ngerasa yakin atau layak masuk surga? Mau jawab apa kita? Sholat kita yang mana sih? Sholat kita yang subuh tadi, yang udah matelat, sholatnya 6:30 pagi, udah gitu sujudnya juga sambil nguap, ya. Masya Allah. Apa yang mau dibanggain? Sholat kita yang mana lagi? Yang zuhur. Yang dia mulai dari rokaat kedua, lupa tadi udah Al-Fatihah atau belum. Udah gitu mikirin abis ini mau makan apa. Yang pikirannya jauh kemana-mana, Masya Allah. Apa yang mau kita yakinkan bisa jadi modal aku layak ya Allah masuk surga. Ya. Karena kabar buruknya, setiap kali kita maksiat, pasti kecatat. Ya. Tapi setiap kali kita beramal soleh, itu belum tentu jadi pahala. Ya. Kita mukul orang nih, sengaja nggak disengaja, orang tersakiti, dia sakit hati, bisa jadi dosa itu buat kita. Tapi kita sholat tadi subuh misalkan, sholat ya. Tapi ternyata walaupun itu mungkin sah, menggugurkan kewajiban, jadi pahala belum tentu. Ya. Kalau pikiran kita kemana-mana, atau sholatnya terpaksa, karena ada calon mertua ngeliatin misalnya, seperti itu. Karena inilah dia, yang lebih penting bukan sekedar sah, tapi adalah sampai diterima oleh Allah. Gimana biar bisa keterima? Ya. Kalau sah mah gampang, syarat dan rukun terpenuhi. Tapi kalau untuk keterima, itu perlu niatnya benar, ikhlas karena Allah, dan caranya juga benar, mengikuti yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, kabar baiknya, sebetulnya nggak cuma di bulan Ramadan nih. Ada satu hadis yang menceritakan amalan yang mudah ini, yang menjanjikan kebaikan yang luar biasa. Dan kita mungkin pasti sering pernah mengalami. Yaitu, Al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, jika engkau terbangun di tengah malam, ya, lalu engkau membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal insyaallah. Ya. Lalu ditambah zikir yang 4, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ditambah kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu ditutup dengan doa Allahumma gfirli, sesingkat itu. Ya Allah ampuni aku. Maka apa kata Nabi? Akan diampuni dosa-dosanya. Ini belum bangun loh. Masih tiduran di ranjang, melek. Melek tapi udah bangun tapi belum wudu, masih tiduran di ranjang tapi kita bacain. Kata Allah, diampuni dosa. Kata Rasulullah, diampuni dosa-dosa. Ada lanjutan hadisnya tapi, yaitu jika engkau bangun untuk mendirikan sholat, maka akan diterima sholatnya. Sedangkan dari tadi kita bahas, berapa kali kita sholat seumur hidup dari balik sampai sekarang, kita nggak tahu yang mana yang diterima oleh Allah. Bisa jadi nggak ada yang keterima. Tapi ternyata kata hadis ini, kalau kita terbangun tengah malam, dan sering ya, entah karena digigit nyamuk, entah karena pengen pipis, cuman kita kadang udah nyampe kamar mandi pun balik lagi ke kamar tidur. Mulai bulan Ramadan ini, kan, jadi udah gitu semakin mudah kan, karena kita akhirnya harus bangun malam untuk makan sahur. Nah, jangan sahur doang, ya, sempetin walaupun 2 rakaat, baca ini dulu, bangun, boleh baca doa bangun tidur dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ditambah tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli, itu sudah diampuni. Berangkat kamar mandi, ambil wudu, sholat walaupun barang 2 rakaat,
walaupun rokaatnya pendek, karena memang kalau pengen qiyamul lail itu juga dicontohkan oleh Rasul, jangan langsung rokaat pertama, rokaat kedua langsung 1 juz 2 juz, ya, tapi pendek-pendek dulu, yang ringan dulu, ya. Boleh baca surat yang kita tahu yang pendek saja, kul ya kulhu misal, ya. Walaupun menurut beberapa orang beda ya. Kalau Rasul rokaat pendeknya 100 ayat surat Al-Baqarah, ya Rasul ya. Kita mah menurut kita yang pendek bisa disesuaikan, ya. Lalu kita sholat, walaupun 2 rakaat, walaupun mungkin sambil agak ngantuk, tapi kita bismillah, ya Allah, aku ingin mengamalkan yang diucapkan oleh Nabiku. Karena ia telah berjanji, kau telah berjanji melalui lisannya, sholatku yang ini akan diterima. Aku tahu aku akan pulang kepadamu, aku tahu aku perlu amalan yang harus diterima olehmu, maka terimalah sholatku yang ini, ya Allah, karena aku telah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, nah, mudah-mudahan yang disampaikan sedikit tadi bisa jadi kebaikan, jadi manfaat, membuat Allah melimpahkan keberkahan kita pada bulan Ramadan ini, sehingga akhirnya kita tidak menjadi orang yang merugi, karena Ramadannya lewat begitu saja, tanpa ada kebaikan yang kita dapat. Itu dulu mungkin Mbak, silakan, karena mungkin nanti ada yang ditanyakan ya. Fadol. Terima kasih Ustadz Denis atas pemaparan kajian Ramadan pada siang ini. Baik, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ya kirimkan pertanyaannya di kolom pertanyaan yang bertanda tanya ya. Ada simbolnya tanda tanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini saya juga bisa mencet, saya bisa nanya ke diri sendiri berarti. Baik, kita sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Ini nanti di save, Mbak. Kenapa Ustadz? Ini nanti di save lah. Iya. Terus di upload di YouTube atau tetap ada di Instagramnya. Instagram sama YouTube Ustadz. Bagi yang nggak sempat masih bisa untuk dilihat lain waktu berarti ya, insya Allah. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Allah sudah pada paham, sudah pada siap menyambut Ramadan. Sok mangga di. Insya Allah. Ustadz, apa hari ini sedang ini ada syafari dakwah? Hari ini ada nanti juga sampai sore nanti ada di daerah Sidoarjo juga, Masjid Pemuda katanya. Masjid Pemuda daerah mana? Bukan deng, itu masih di daerah Wiyung, Balas Krumpik ya, daerah Wiyung, jadi masih di Surabaya, di Indonesia. Baik, ini sudah ada yang bertanya dari Kak Gita. Apakah keberkahan Ramadan itu bisa diraih oleh wanita yang sedang haid saat bulan Ramadan? Bagaimana? Baik, bismillah. Kata berkah itu sendiri secara bahasa sebetulnya adalah az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Dan ketika Allah yang punya gelar Maha Adil menetapkan wanita itu bisa haid, sehingga ia sendiri yang menetapkan tidak boleh berpuasa, maka keadilan Allah akan tercoreng kalau misalkan Allah yang membuat wanita itu nggak bisa puasa, terus dibikin wanitanya nggak bisa mendapat keberkahan bulan Ramadan. Jadi tentu masih bisa banget. Banyak amalan-amalan yang masih bisa dilakukan, walaupun sedang dalam kondisi haid ya. Apalagi baca Quran pun, walaupun ada perbedaan pendapat, masih diizinkan. Tapi paling dijaga dengan cara bacanya Quran yang ada terjemahannya, misal. Ya. Apalagi toh kalau sudah punya hafalan, Al-Qurannya sudah berada di kepala dan di hatinya. Bisa kita baca kapan saja. Bisa menyimak kajian. Dan kan kita tahu hadis-hadis yang seperti barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, ia mendapat pahala puasa seperti orang yang berpuasa tersebut, walaupun orangnya lagi nggak puasa. Dan di Surabaya, Sidoarjo ini, Masya Allah, uang 6.000 tuh masih bisa bikin orang kenyang, Mbak. Masya Allah, murah-murah semuanya. Terus kita belikan nih punten ya, satu kotak nasi bungkus ya. Lalu kita kasih yang kita tahu lagi puasa, bismillah. Modal 6.000 dapat pahala orang puasa seharian tanpa harus ikut puasanya. Bismillah. Jadi begitu banyak sekali cara.
Dan sedekah ini juga termasuk yang dicontohkan oleh Rasul ya. Rasulullah adalah orang yang dermawan menurut hadis, tapi di bulan Ramadan ini seperti angin yang berhembus kencang, maksudnya ibadahnya sedekahnya makin 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 deras gitu ya. Maka bisa dengan cara itu juga, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang terhalang ketika sedang haid kan adalah hanya sholat dan puasanya saja. Yang lain-lainnya kita masih bisa ngejar. Sedekah bisa kapan saja, berzikir bisa selalu kapan saja di dalam hati sambil duduk, sambil di lampu merah, ya. Nonton kajian sekarang mudah sekali di handphone kita, itu ulama ngumpul semua di satu handphone. Tinggal cari mau bahasan tentang apa, mau tema tentang apa. Beda dengan dulu yang nggak punya handphone orang ratusan tahun lalu. Kalau pengen tahu suatu ilmu mesti berangkat kemana rumah imam tersebut, kita samperin. Nyampe sana imamnya lagi pergi 2 bulan nggak pulang-pulang, ya repot ya. Kalau sekarang mudah sekali kita. Jadi tentu masih bisa ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi untuk yang bertanya bahwa kalau wanita yang sedang haid masih bisa mendapatkan keberkahan Ramadan ya dengan cara berzikir, membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, terus bagi-bagi takjil ya untuk berbuka puasa, datang ke kajian dan lain sebagainya. Baik, ini ada yang bertanya lagi Ustadz di luar tema. Ustadz, apakah dengan tayamum dibolehkan membaca Quran? Karena masih sakit belum boleh wudhu. Bagaimana ini Ustadz? Apakah Baik, bismillah. tayamum? Sebetulnya tayamum ya. Ya. Baik, bismillah. Sebetulnya membaca berwudu sebelum membaca Al-Quran itu, walaupun ada perbedaan pendapat, tapi ada pendapat yang mengatakan sebetulnya itu hanya adab. Dalam artian, ibarat kalau kita pengen ketemu bos aja, kita mandi, rapih, pakai pakaian terbaik, wangi, begitu ya. Nah, apalagi ini akan membaca kalamnya Allah. Ibarat berinteraksi dengan Allah, Rob semesta alam, pencipta segala kemuliaan. Maka sampai akhirnya para ulama ada yang sampai berfatwa untuk mewajibkan berwudu dulu ketika memang ingin membaca Al-Quran. Beberapa contoh Imam Malik pun, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, itu kalau pengen baca Quran itu pakai parfum terbaik dan pakai pakaian terbaiknya. Sampai ganti baju dulu gitu istilahnya. Saking menyadari aku pengen berinteraksi dengan Allah. Tapi balik lagi itu adalah menurut beberapa pendapat sebetulnya adalah keutamaan atau anjuran ya, adab memuliakan Al-Qur'annya. Kalau ternyata ada rukhsah, ada halangan, ada uzur ya, sehingga misalkan kalau wudhu tambah sakit ya, maka bahkan kalau orang udah koma, hanya pikirannya saja yang berfungsi, tapi dia pengen tetap baca Al-Quran, nggak bisa gerak, bahkan tayamum pun nggak bisa, sholat pun juga masih bisa dia, atau baca Quran, tapi yang dia masih hafal, itu juga masih bisa. Padahal tidak dalam keadaan berwudu. Ya, maka dipersilakan. Ya, walaupun kalau ingin memuliakan dengan adab, tentu itu jadi kebaikan dan pahala tersendiri. Ya, seperti misal dimuliakan dengan cara berwudu dulu, terus menghadap kiblat, itu jadi keutamaan dan pahala tersendiri. Tapi kalau memang ada uzur, rukhsah yang menghalangi sehingga akan menjadi mudorot yang lebih besar kalau kita maksain berwudu, maka langsung dibaca itu juga tidak apa-apa, ya. Karena sekali lagi Allah apalagi melihat niat kita, Allah melihat kesungguhan kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Berarti untuk yang lagi sakit tidak bisa berwudu diperbolehkan untuk bertayamum ya, tapi lebih diutamakan jika kita berwudu dan mengikuti adabnya. Baik, ada lagi yang mau bertanya. Ini Ustadz ada yang mau bertanya, amalan yang kita lakukan agar Allah mengizinkan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dari tanda malam Lailatul Qadar seperti apa Ustadz? Baik, bismillah. Para ulama juga menasihati kalau kita istilahnya di bulan yang penuh kebaikan ini, yang katanya setan-setan dibelenggu dan orang lebih mudah beramal soleh di bulan Ramadan ini, kita nggak bisa untuk beribadah dengan banyak, tidak lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Itu nasihat para ulama, kita harus muhasabah, renungkan. Bisa jadi ada dosa yang menghalangi diri kita, sehingga akhirnya kita terhalangkan dari kebaikan tersebut. Ya, tapi kalau ditanya amalannya apa, sejatinya cara menggapai ridha Allah itu banyak. Ya. Tapi yang pasti kita mesti minta tolong tentu kepada Allah. Ya, dari yang tadi kita harus mesti mulai bisa berubah, dari yang tadinya berdoa itu minta mobil, minta harta, sekarang ya Allah aku ingin minta bisa menggapai malam Lailatul Qadar,
Ya Allah, aku meminta untuk supaya besok aku bisa bangun sholat malam. Ya Allah, aku pengen besok supaya bisa setelah Ramadan pun aku bisa berpuasa sunnah terus. Jadi yang diminta adalah sesuatu yang Allah sukai, Allah cintai. Dan kalau ketika kita sudah bersungguh-sungguh melakukan semampu kita, sekuat tenaga, Allah ridho dengan itu di dalamnya, mudah bagi Allah untuk memberikan keridhoannya. Ya, tapi berarti bagaimanapun, sebagaimana nasihat para guru untuk bisa terus beristiqomah dalam kebaikan, kita juga harus berusaha untuk bahkan istilahnya memaksakan diri ya untuk mulai ya. Misalkan pengen bangun tengah malam, ya Allah berat, ini selimut begitu nyaman, makanya sampai disebutkan orang yang paling kuat tuh bukan yang jago panco, jago tinju, tapi yang sanggup mengangkat selimut hangatnya di tengah keheningan malam untuk bisa bangun berdiri, menyembah Allah, bertobat kepadanya, mengingat dirinya, kayak itu jadi orang yang lebih kuat. Maka sekali lagi begitu banyak sebetulnya cara untuk menggapainya, tapi secara umum overall semua bisa dilakukan selagi itu semua mengundang keridhaan Allah. Minta tolong terus kepada Allah, terus dalam kebaikan, karena ketika misalkan oh kan bisa pakai alarm, kan bisa minta tolong dibangunin, tapi kalau memang kitanya nggak niat, nggak bangun tuh bener-bener. Makanya itu perlu kesungguhan hati, kita benar-benar diniatkan karena Allah, terus meningkatkan ketaatan kepada Allah, menutup semua pintu maksiat, menjaga sunnah-sunnahnya Nabi, tidak melakukan maksiat dan segera mentaubatinya, memperbanyak amal solih, bismillah, sehingga akhirnya malam Lailatul Qadar itu kita siapkan. Dan memang perlu persiapan ya, untuk supaya jangan sampai di 10 malam hari terakhir itu, bahkan beberapa, ya kalau ulama-ulama mau udah jelas ya, mereka bahkan dari bulan Sya'ban itu udah berhenti jualan, berhenti berkegiatan, ya. Maka kita bisa, kalau bisa cuti udah benar-benar 10 malam terakhir itu dikejar, ya. Karena masalahnya nggak tahu di malam yang mana, maka cara paling amannya 10 malamnya kita melakukan amal solih, ya. Dan ciri-ciri Lailatul Qadar yang bisa diketahui dari salah satu hadis Nabi adalah ketika pagi harinya matahari bersinar tapi tidak panas, tidak terasa panas, tidak terasa berbinar. Ini salah satu guru kami, Ustaz Budi Ashari, pernah mengecek karena waktu itu beliau 10 hari terakhirnya itu di masjid yang ada terasnya tinggi, maka dari situ sunrise-nya, matahari terbitnya kelihatan, setiap hari 10 hari itu difoto. Dan nanti ternyata beliau menemukan ada perbedaan, bahwa dari 10 hari itu ada satu hari yang mataharinya cerang berbinar, tapi tidak terasa panas dan nggak bikin silau gitu. Sedangkan di hari yang lain, pas kita coba moto ke arah matahari kan akhirnya jadi putih semua ya, nggak kelihatan. Gitu. Tapi ada satu hari itu kata Ustadz Budi Hasari ini, dia mataharinya ada, tapi nggak ketutupan putih semua, nggak berbinar dan tidak terasa panas. Ya, jadi memang baru ketahuannya besoknya. Ya, cara paling aman bagi kita untuk mendapatkannya adalah ya dilakukan setiap harinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berarti untuk menggapai Lailatul Qadar ya, kita melakukan amalan 10 hari terakhir itu ya, Ustadz ya. Iya, sama ditambah ada jangan lupa doanya ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu Rasulullah paling banyak doa ini di 10 hari terakhir. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada lagi Ustadz yang bertanya, jika selama bulan Ramadan setan dikurung oleh Allah, tapi kenapa masih banyak yang berbuat maksiat? Bagaimana Ustadz? Ini kalau ditanyakan ke guru saya, salah satu guru saya, beliau menjawab, katanya bisa jadi kita setannya soalnya. Tapi jawabannya begini ya. Begini. Allah menciptakan banyak makhluk. Ada yang diciptakan dari cahaya, yaitu malaikat. Ada yang diciptakan dari tanah, yaitu manusia. Ada yang diciptakan dari api, yaitu bangsa jin. Bangsa jin sebagai manusia, sebagaimana manusia ada yang taat, ada yang tidak. Bangsa jin yang tidak taat disebutnya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, jadi jin itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang tidak taat namanya iblis. Terus apa itu syaitan? Syaitan ini sebetulnya lebih ke arah sifat. Ya. Jadi kalau misalkan dia jinnya tidak taat dan mengajak kepada kemaksiatan, dia punya sifat syaitan. Sebagaimana manusia kalau dia juga terlalu banyak bermaksiat, hingga mencintai kemaksiatan tersebut, bisa jadi ada sifat syaitan pada dirinya. Ya.
Makanya walaupun ketika para jin-jin, syaiton-syaiton yang istilahnya gembong-gembong yang kejahatan itu dikurung, tapi kalau kitanya udah kepalang jadi agen, udah kepalang terbiasa 11 bulan sebelumnya terbiasa melakukan gitu, terus di bulan itu tiba-tiba kita tidak melakukan, makanya apa salah satu dalil yang mendukungnya? Makanya ketika di Quran surat terakhir, surat An-Nas, kita berlindung dari waswas syaiton. Waswas syaiton itu dari mana? Yaitu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Karena memang sifat syaiton itu bisa ada pada jin dan juga ada pada manusia, ya. Jadi sekali lagi terkurung memang jin-jin yang iblis-iblis yang selalu mengajak kita kepada keburukannya, gembong-gembongnya. Ada juga pendapat yang terkurung bos-bosnya gitu ya, yang kerocok-kerocoknya masih ada beredar, tapi juga kenapa masih ada maksiat? Ya bisa jadi kita sudah memiliki sifat syaitan itu, ya, sehingga akhirnya kita gas terus aja walaupun bulan Ramadan. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ini yang mau bertanya, apa benar selama bulan Ramadan arwah keluarga yang sudah meninggal dipulangkan ke rumah masing-masing? Bagaimana Ustadz? Istilah ya. Yang kami ketahui dari dalil-dalil syar'i bahwa orang kalau sudah meninggal itu sudah nggak ada di dunia ini. Dia sudah pindah ke yang namanya alam barzakh, alam kubur. Ya. Maka mustahil untuk pulang lagi, tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan baik dari Al-Qur'an ataupun hadis yang mereka itu pulang lagi nyariin kita karena mereka udah sibuk sama urusannya masing-masing. Dia udah sibuk ditanya man robuka, ya, mana biyuka, dan udah sibuk mengurus amalan-amalannya dan dimintai pertanggungjawaban. Karena di kubur juga alam barzah kan ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Jadi nggak akan sibuk, nggak akan untuk mikirin pulang lagi itu tidak keterima pendapat ini karena tidak ada dalil syar'i yang mendukungnya. Ya, kalaupun ada, setelah ditakhrij dan diteliti, ternyata ada pun hadis-hadis yang doif bahkan maudhu, palsu. Ya, kalaupun ada istilahnya, tapi ada nih yang bisa kesurupan, terus dia benar-benar tahu, dia ngakunya kakek kita, terus dia tahu segala hal macam tentang kita. Ketahuilah bahwa manusia itu didampingi dengan salah satu jin, orang nyebutnya jin kodam atau apapun itu. Tapi memang manusia itu ada yang dampingi, ya, didampingi manusia itu, dan juga dia tahu dari kita lahir sampai meninggal kelakuan seperti apa, maka wajar dia tahu, ya. Nah, masalahnya tidak semua jin yang dampingi manusia ini soleh. Ada yang ternyata ya mengganggu akidah manusia. Dia tahu ini keluarganya, karena kita tahu ya, bangsa jin itu ketika diusir dari Allah, keluar dari surga terkait masalah dulu menggoda Nabi Adam dan istrinya untuk makan buah terlarang, itu kan mereka bersumpah akan mengajak manusia kepada keburukan, ya. Maka setan itu lemah sebetulnya tipu dayanya. Dia nggak sanggup mematikan sendiri murotal Quran di rumah kita, dia pencet sendiri mati, ini tuh nggak sanggup. Tapi dia bisa dengan cara tamunya dibisikin, ganti dong jangan Quran mulu, ya, ganti pakai lagu-lagu yang baru kayak Blackpink kayak apapun itu ya misalkan ya. Maka dengan tipu daya yang lemah itu, kan mereka hanya bisa membisik, mengganggu. Mereka tidak sanggup membuat orang habis beres ngaji langsung ngerampung. Mereka tidak sanggup membuat orang habis beres ikut kajian langsung mukulin orang, itu nggak sanggup, ya. Mereka juga nggak sanggup mencekik leher kita pas kita pengen bangun wudhu untuk sholat malam, mereka nggak sanggup, ya. Tapi apa yang membuat mereka yang bisa mereka lakukan, yaitu dengan cara pas sudah kita beres ibadah dibisikin, kamu udah jadi manusia yang lebih mulia dibanding yang lain mah hina, ahli maksiat, kamu mah suci. Nah itu dibikin jadi sombong, dibikin jadi terganggu. Apalagi setan tahu yang paling penting syarat masuk surga nggak cukup sekedar sholat puasa sebanyak-banyaknya, tapi nomor satu, makanya rukun Islam nomor satunya syahadat dulu dibanding semua ibadah, meyakini akidahnya kepada Allah. Lalu yang diganggu akidah. Sekarang kalau gara-gara akhirnya ada setan masuk, jin masuk, ngakunya sebagai kakinya yang udah meninggal. Udah gitu akhirnya sampai ada satu keluarga dulu diceritakan, kalau ada masalah apa-apa, jadi selalu nanya ke si mbah, ke si kakek. Ada satu keluarganya yang bisa kesurupan terus, jadi dia bisa tahu segala macam, jadi selalu nanya si kakek. Akhirnya apa? Berhasil dia menipu manusia. Yang harusnya tawakalnya ke Allah, berdoanya ke Allah, minta tolongnya ke Allah. Sekarang enggak.
jadi kasih roh si kakek. Jadi kan secara tidak langsung jadi tergelincir kepada kemusyrikan, percaya kepada jin, percaya kepada makhluk Allah, tidak lebih percaya kepada Allah, maka itu tipu daya, itu tipu daya. Kalaupun misalkan ada yang dia benar-benar tahu kakek saya ini, dia ngakunya kakek kita dan dia benar-benar tahu kejadian-kejadian yang pernah kita alami bersama kakek, dia tahu, ya tahu lah, karena dia kan jin yang mendampingi si kakek kita udah dari dulu, ya, maka wajar jika dia mengetahui. Nah, masalahnya sekali lagi, ketika sudah wafat, sudah pindah alam, ya, tidak ada di sini dan tidak bisa kembali lagi ke alam. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku kayak gitu, hati-hati, tipu daya syaitan untuk mengganggu akidah kita yang tadinya yakin ke Allah menjadi yakin kepada selain Allah. Itu mesti berhati-hati, ya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini masih ada satu pertanyaan, boleh dibacakan Ustadz? Ya, singkat aja ya. Ya. Silakan. Terakhir, amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang ditujukan oleh yang sudah wafat. Oh, kalau apa kayak mengirim pahala begitu ya. Iya, Ustaz. Begini, hadisnya jelas ya. Ketika anak Adam wafat, maka ada seluruh amalannya terputus kecuali ila min salasah, kecuali dari 3 hal, yaitu 1, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ya. Maka kalau misalkan kita punya warisan dari orang tua ini, kita misal nih, terus kita gunakan ini, ayo kita gunakan untuk kita bangunkan jadi rumah tahfidz yuk, atau kita jadikan Quran, itu ngalir, bisa itu jadi sedekah jariyah, ya. Atau yang kedua, ilmin yuntafa'u biha, ilmu yang bermanfaat, kebaikan apa yang kita pernah tahu dari orang tua kita, kita yang teruskan. Misalkan tiap Jumat si ibu ini selalu bagi-bagi nasi bungkus 100 porsi misal. Kalau kita teruskan supaya itu jadi pahala yang mengalir kepada dia. Yang ketiga, doa anak yang solih, dan anak di sini nggak melulu anak kandung. Setelah diteliti ya, bahwa bisa juga orang-orang yang pernah jadi muridnya, pernah mendapat kebaikan darinya, mendoakan itu tetap bisa mendapat kebaikan. Jadi 3 hal itu jelas sahih. Terkait masalah ketika sudah meninggal, ingin supaya bisa mengirim pahala, kalau untuk sedekah itu ada dalil sahihnya, yaitu untuk sedekah atas nama orang tua yang telah meninggal itu bisa nyampe kepada beliau pahalanya, ya. Dan sedekah ini luas ya, bisa dalam kita wakaf, zakat, infak, sedekah, jadi luas sekali. Karena senyuman pun termasuk sedekah, ya. Dan juga membadali haji itu ada dalil syar'i. Yang ada perbedaan pendapat kalau kita bacakan Quran lalu itu dikirimkan kepada leluhur kita. Ada yang menyatakan sampai, mengambil kias karena sedekah aja sampai, apalagi bacaan Quran. Ada yang mengatakan ini tidak sampai, tapi Allah melihat, ya Allah, aku ini ingin menjadi anaknya yang berbakti, dan Al-Quran itu kan juga bisa menjadi doa, ya. Lalu kita berdoa, bacain Al-Quran, ya Allah, jika engkau terima ini sebagai kebaikan, ya Allah, aku mendapat kebaikan ini, bisa ngerti baca Quran ini, bisa beramal soleh ini, kan aku ingat dulu orang tuaku yang mengingatkan, dia yang mengajarkan. Kan kalau kayak gitu jadi mengalir, jadi ilmu yang bermanfaat, ya, doa dari anak yang solih, jadi banyak pintunya untuk supaya mengalirkan pahala kepada leluhur-leluhur kita yang telah wafat, orang tua dan sebagaimana kerabat-kerabatnya. Bismillah, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang soleh, berbakti, sehingga menjadi investasi terbaik bagi beliau-beliau yang telah Allah panggil. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan sudah terjawab semua oleh Ustadz Dennis Lim. Baik, saya akan menyimpulkan kajian kita pada siang ini bahwa puasa itu adalah untuk menahan diri dari segala hal buruk seperti maksiat. Dan supaya kita tidak bermaksiat, maka kita harus bertakwa menuju jalan yang benar untuk mendapatkan gelar di tempat terbaik. Dan yang berat itu adalah meninggalkan dunia, maksudnya melepaskan dunia yang melekat pada diri kita. Itu yang sangat sulit ya, yang dilakukan pada manusia. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang mampu, dan semoga kita tergolong orang yang bertakwa. Alamin. Ustaz, barangkali ada closing statement untuk kajian pada siang ini. Baik, sedikit ya. Ada satu kaidah yang harus kita pegang terus dalam diri kita, yaitu bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Ya, kalau kita udah bicara pakai iman, semuanya demi Allah jadi baik. Tapi kalau ditanya lagi, apa yang baik bagi orang beriman adalah
apapun yang membuat diri ini tambah dekat kepada Allah. Walaupun mungkin kejadian-kejadiannya ada yang nggak sesuai keinginan, nggak sesuai kehendak, motor hilang kah, atau apapun itu. Tapi selagi itu membuat kita tambah dekat pada Allah, semakin membuat kita jauh dari maksiat, demi Allah itu kebaikan. Nah, kalau udah pakai kacamata iman, nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Ya, kita ditipu, yang nipu yang rugi karena dia harus tanggung jawab di hadapan Allah. Duit kita yang hilang itu bisa jadi pengukur dosa, bisa meninggikan derajat kita. Nggak ada ruginya kalau udah pakai kacamata iman. Maka kalau pengen jadi orang yang nggak pernah ada ruginya, silakan tingkatkan keimanan dan selalu berpikir dengan tujuan selalu mengarah kepada Allah. Ya, maka di saat itulah kita jadi manusia yang selalu berani. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustadz atas kajian. Terima kasih Ustadz atas kajian pada siang ini. Semoga kajian pada siang ini bermanfaat untuk diri kita maupun untuk semuanya ya. Dan semoga kita bisa mengamalkan kajian pada siang ini. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga jadi kebaikan, tolong dibukakan. Itu kalau ada kekurangan diri dan kekurangan diri, Allah dan Rasulnya terbebas dari itu semua. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur. Terima kasih sudah diizinkan ngaji bareng. Mudah-mudahan jadi manfaat. Ya, nanti kita tutup dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Saya izin pamit ya. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.